Pembacaan Alkitab terdapat dalam Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dan mentaati hukum. Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Thanks be to God. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita dengar tadi adalah seperti satu resume dari Paulus, satu perjalanan iman, perjalanan hidup. What we heard from the reading by Grace, it's like a resume of Paul, the journey of faith, journey of life of Paul. Jadi satu riwayat hidup atau perjalanan iman Rasul Paulus. Nah, di pembacaan tadi itu digambarkan ada tiga stages, tiga tahap, tiga tingkat kehidupan dari Paulus.
Yang pertama dia katakan, I was circumcised when I was 8 months. Dia disunat di waktu dia berumur itu. Dia berumur berapa? 8 months atau 8 year itu dibilang tadi itu. Tadi Grace baca 8 tahun atau 8 bulan? 8 tahun. Dia tadi dibilang disunat hari ke-8. Ya, hari ke-8, bukan 8 tahun. Kalau orang Islam atau turunan Ismail itu disunat 13, umur 13. Lalu Rasul Paulus katakan bahwa dia adalah turunan Benyamin. Itu anak bungsu dari Yakub. Dan dia itu bukan proselit. Itu proselit itu istilah orang yang bukan Yahudi lalu menjadi Yahudi. Proselit. Gentiles and then became Jewish. Jadi dia bukan naturalisasi Yahudi, tapi dia originally Jewish. Kemudian dia katakan bahwa dia adalah orang benar. Dia melakukan Taurat, kemudian dia taat pada Taurat, tidak ada cacatnya. Paul said he was really a good person regarding his belief in the law of God, and then blameless, no cacat. Lalu dia juga showing the right things by doing persecuting. Dia melakukan yang menurut dia benar dengan membuat penganiayaan kepada orang Kristen. Sama dengan orang Islam yang suka menindas orang bukan Kristen yang disebut kafir. Mereka teroris itu. Mereka membunuh orang yang bukan Muslim. So Paul said that was his life. That was his past life. Itu adalah hidupnya yang lama. Dan dia bilang itu adalah hidup menurut kebenaran sendiri. That is a life according to my own righteousness. Dia bilang hidup itu kelihatan untung tapi sebenarnya rugi. Looks like he gaining, but actually a loss. Even dia bilang it is a rubbish, sampah. Jadi kehidupan dari Rasul Paulus yang lama itu, dia bilang itu already past, itu like rubbish. Karena apa dia bilang sampah? Karena sekarang dia tidak mengandalkan dia punya ketaatan sendiri mencari Tuhan, ikut peraturan, tapi dia telah ditemui oleh Kristus, dia telah menerima Kristus, dan dia punya jalan hidup telah berubah. So Paul said, now his life is changed. Not anymore doing things, looking for God, doing God's law in order to be a right person. Now he said, now it was loss, it was not gaining, it was a rubbish, because his direction of life have been changed, directed by Jesus, since Jesus found him. So Paul now second stage of his life. Dia sudah ada di tahap kedua. Tidak lagi seperti yang lalu, tapi dia sekarang percaya Yesus, dia menerima Yesus. Sebagai orang berdosa dia diterima, sekarang dia hidup di dalam Yesus, hidup dari Yesus, hidup oleh Yesus, dan hidup untuk Yesus. Now he believe in Jesus,
he lived in Jesus, he lived with Jesus, and he lived for Jesus. And he said, that is God's way. Itu cara Tuhan, itu kebenaran Tuhan. Dia dibenarkan oleh Tuhan dari dosa dan salah. Kalau berupaya, cari, bikin hukum, taat ini, taat itu mencari kebenaran sendiri. Tapi dia sekarang dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan telah memenuhi, menggenapi janjinya. God fulfill what he is looking for, what he's searching for. Nah, itu tahap kedua. Tahap ketiga dari hidup Paulus, the second stages of Paul's life or in his journey of faith is now he said, now I want to know the power of resurrection. Sekarang saya mau tahu tentang kuasa kebangkitan. I like to have sharing his suffering. Dia ingin ambil bagian dalam kematian Yesus. Dia ingin melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melayani banyak orang sekalipun dirinya diperlakukan tidak manusiawi. So Paul wants to share the suffering of Christ by serving people, whatever the consequences. And then Paul also like to share in his death. Dia juga mau ambil bagian dalam kematian Kristus di dalam hidupnya, melayani sampai mati demi Kristus. Itu dia punya stage 3 daripada level kehidupan Rasul Paulus. Lalu dia katakan, dia bukan sempurna, bukan sudah sempurna, bukan sudah mature atau sudah dewasa, tapi dia ingin menuju kepada kesempurnaan. Dia ingin menuju kepada kedewasaan, dan oleh sebab itu dia punya tujuan, yaitu hidup untuk Kristus, hidup untuk melayani, dan melupakan pengalaman-pengalaman yang di belakang yang terlalu menganggap diri tahu segala-galanya, tetapi dia lupakan semua itu, lalu straining forward, lalu memusatkan perhatian ke depan, arah heavenly call, panggilan surgawi untuk mendapatkan prize hadiah hidup yang kekal di dalam Kristus. Itu stage 3 daripada the faith or the life of Paul. Kenapa Rasul Paulus ungkapkan dia punya hidup yang punya 3 stages itu? Past, that was lost or ravished, hidup yang lama, looking for own righteousness. Lalu dia masuk pada stages 2, yaitu dia now a new person, believe in Jesus, live in Jesus, live with Jesus, and live for Jesus. And then stage 3, dia punya arah ke depan, tidak lagi lihat-lihat ke belakang, forgetting the past, left it behind, now straining forward. Serving God, doing mission toward heavenly call. Menderita sekalipun. Kenapa dia ungkapkan begitu? Karena di jemaat Filipi ada orang-orang Kristen yang Yahudi yang suka sangat memaksa orang-orang yang bukan Yahudi, sudah Kristen, harus buat lagi sunat, harus lagi jangan makan ini, jangan makan itu.
lalu hari Sabat harus dilakukan, kemudian hukum Taurat lagi. Because among the Philippians or the Christian in Philippi, there were Christian Jews who forced the Christian Gentiles to have to have circumcision, have to do the dietary law, have to do the Sabbath, and then have to do the Torah or the law of God. Paul said, no, it was in the past. No need to do that anymore because we are living by grace. Kita hidup oleh anugerah. What we have to do now as we are, as a children of God, family of God, now we follow Jesus, doing his mission like he has done, and then forget the past, and then move forward toward heavenly call. Maju ke depan. Nah, itulah kehidupan Paus. Nah, kehidupan kita, orang Kristen, sekarang orang percaya, kita bukan hidup di stage 1. Mau bikin ini, dihidup, cari-cari ini, cari-cari itu, supaya jadi begini dan jadi begitu. Tidak lagi begitu sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen sekarang kita sudah percaya, sudah menerima anugerah, sudah diselamatkan. Yang harus kita buat sekarang yaitu seperti Yesus melayani, membagi berkat, let other people know what is our faith, our belief, and bring people come to Jesus or come to God. And then our life is straining forward ke depan. Bukan fokus pada diri sendiri, tapi we focus to Jesus, to the Lord, for His glory. Begitu juga dalam kehidupan pribadi kita punya stages. Jangan kita tinggal di bottom atau di basic. We have to move up forward. Begitu juga kehidupan gereja, kehidupan fellowship, we have to move up. Do not stay on the bottom. Inilah renungan kita hari Minggu ini di Minggu Damai, Peace Sunday. Sebelum kita ambil bagian dalam communion, kita fokus Jesus died for us in order to lift up our life, to not stay in the bottom. And then Jesus died, redeem us in order to bring and to direct our focus, not in the past, not in the behind, but straining forward, tapi ke depan. Working, serving God, serving people, serving the world. Inilah berita firman Tuhan. This is the message for you and for us, for me, and segala kemuliaan bagi Allah. Amin.